Ada sebuah pepatah atau mungkin kata-kata bijak ya, yang mengatakan begini Bapak Ibu. Kebaikan tulislah atau pahatlah di atas batu, tetapi keburukan tulislah di atas pasir. Nah, kata-kata bijak ini memiliki arti bahwa setiap kebaikan orang lain yang orang lain perbuat dalam hidup kita itu seharusnya dipahat atau ditulis di tempat yang tidak mudah untuk dilupakan. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, selayaknya kita nggak boleh cepat-cepat ngelupain. Supaya apa? Supaya kebaikan orang itu membuat kita sadar bahwa kita ini butuh pertolongan orang lain, kita butuh campur tangan orang lain dalam hidup kita. Tapi kalau keburukan orang yang orang perbuat dalam hidup kita, ya, pepatah itu mengatakan tulislah di atas pasir. Kenapa? Karena pada waktu air laut naik, maka pasir itu bisa langsung kehapus, ya, oleh air laut. Artinya apa? Artinya dengan mudah bisa cepat hilang. Jadi kalau ada hal buruk yang dibuat orang lain dalam hidup kita, kita nggak boleh lama-lama nyimpennya. Ya, nggak boleh terus diingat-ingat, nggak boleh terus dikenang-kenang, karena itu akan menghancurkan hidup kita sendiri, akan membuat hidup kita juga nggak akan nyaman, nggak akan sejahtera. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab, atau mungkin ganti mic-nya aja. Di dalam Alkitab ada satu orang perempuan yang ditulis di momen kenaikan Tuhan Yesus. Namanya adalah Maria Magdalena. Ya. Dia adalah satu perempuan yang ditulis di antara perempuan-perempuan yang lain yang mengiringi Tuhan Yesus dari pelayanannya demi pelayanan sampai akhirnya Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dia ada juga. Lalu Tuhan Yesus dibawa di hadapan Kayafas, di hadapan petinggi-petinggi yang lain, dihakimi. Dia ada juga di situ. Lalu kemudian pada waktu Tuhan Yesus didera, disiksa, bahkan kemudian dalam perjalanan ke Via Dolorosa sampai mati disalib, dia ada bersama dengan Maria ibu Yesus juga. Lalu kemudian pada waktu Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib, dia pun melihat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus dikubur, Maria Magdalena adalah satu perempuan yang ikut juga. Sampai akhirnya kemudian pada waktu Tuhan Yesus sudah dikuburkan pun, dia adalah perempuan pertama yang lari ke kubur Yesus untuk melihat. Ya, dia pengen melihat jenazah Tuhan Yesus yang dikuburkan. Karena kalau di Indonesia kan dikubur di dalam tanah. Kalau di Israel itu dikuburkan di dalam batu. Makanya waktu Lazarus dibangkitkan kan, dia keluar juga, dibuka batunya juga. Sampai akhirnya Maria Magdalena, dia masuk ke kubur itu, dia ketemu dengan malaikat, lalu dia melihat bahwa jenazah Tuhan Yesus gak ada. Sampai akhirnya kemudian, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, coba kita lihat. Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-18. Ya. Kita akan baca bersama ayat ini, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah ketemu? Ya, Yohanes 20 ayat 11 mulai 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Tuhan Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak orang-orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus, Maria Magdalena adalah salah satunya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kan, Tuhan Yesus menemui murid-murid, termasuk yang pergi ke Emmaus, termasuk Thomas yang kalau belum melihat sendiri tangan dan kaki yang kena paku, dia belum percaya. Nah, Maria Magdalena adalah salah satu orang itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan Maria Magdalena itu istimewa? Sampai akhirnya dia merasa begitu kehilangan pada waktu Tuhan Yesus mati. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2, di dalam Injil Lukas itu dikatakan Maria Magdalena adalah salah satu orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan Maria? Maria Magdalena adalah orang perempuan yang tinggal di sebuah kota namanya Magdala. Kota ini adalah kota besar, dan saking besarnya ada banyak berbagai kegiatan yang dilakukan di kota itu. Salah satunya adalah perkembangan bisnis. Tapi di sisi lain di kota itu juga banyak terjadi praktek-praktek okultisme. Nah, Maria Magdalena adalah seorang perempuan, dikatakan dalam Lukas pasal 8 ayat 2, dikatakan begini, "Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat." Wow, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang sakit dirasuk oleh roh jahat, nggak cuma 1, tapi sampai 7. Saya yakin dia sudah menjadi orang yang dianggap gila oleh orang lain. Ya. Kenapa? Karena dirasuk oleh roh jahat. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Jawa itu ada yang namanya kuda lumping. Ya kan? Nah, kalau kesurupan itu kayak apa coba? Ya, bisa makan kelapa, nggak pakai dikupas, digigitin, makan beling, makan, wah, pokoknya orang kesurupan itu udah di luar kesadaran. Nah, Maria Magdalena, ya, fakta yang boleh kita temukan adalah apa? Dia adalah seorang perempuan yang dirasuk setan, jiwanya dikuasai setan sampai 7. Artinya apa? Bisa jadi dia adalah orang yang sudah dianggap sakit jiwa. Dia adalah perempuan yang sudah stres. Ya. Dia adalah perempuan yang sudah dianggap gila oleh banyakan orang. Dan saya yakin kondisi itu membuat dia tidak bisa diterima di lingkungannya. Demikian juga dia merasa nggak bisa menerima kehadiran orang lain dalam kehidupannya. Mungkin dia adalah perempuan yang sudah dikucilkan. Mungkin dia adalah perempuan yang sudah diasingkan. Mungkin orang sudah nggak mau bergaul dengan dia. Dia merasa terbuang. Ya. Tapi kemudian kalau kita melihat
memang tidak ditulis secara detail di dalam Alkitab proses pelepasannya, atau mungkin nggak terlalu menarik sampai nggak ditulis. Tapi faktanya adalah Maria Magdalena, di situ dituliskan, dia adalah satu perempuan yang sudah dilepaskan dari 7 kuasa roh jahat. Lalu, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Matius pasal 27 ayat 55-56, di situ dituliskan, Maria Magdalena adalah golongan orang yang support pelayanan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena keluarganya adalah keluarga dari orang-orang yang mampu secara finansial. Tapi jauh dari itu, saya mau katakan begini, coba bayangkan. Andaikan saya dan saudara ada di posisi dia. Kita jadi orang yang stres, mungkin stresnya gara-gara masalah, persoalan, penderitaan, ya, mau utang, mau apapun, itu membuat kita stres. Dalam kondisi stres, jiwa kita yang tergoncang itu, gak ada orang yang bisa nolong, hanya Tuhan Yesus. Lalu kemudian datang Tuhan Yesus, menolong Maria Magdalena, menyembuhkan dia. Apa yang akan saudara lakukan? Di saat orang lain gak mau terima keadaan kita, lalu ada Yesus yang mau terima kondisi kita. Saya yakin saudara akan berkata, kalau boleh izinkan aku untuk ikut kamu. Benar enggak? Karena kita ngerasa, Maria Magdalena merasa bahwa hanya Yesus yang bisa menerima dia. Hanya Yesus yang mampu menerima keadaannya yang seperti itu. Walaupun dia sudah dilepaskan, mungkin dia sudah sembuh, mungkin dia sudah pulih. Saya yakin membuang image orang itu nggak mudah. Membuang cara pandang orang lain terhadap diri kita itu nggak mudah. Ya kan? Membuat orang punya prasangka baik terhadap kita itu nggak mudah, Bapak Ibu. Sehingga dia berkata begini, daripada aku ada di tengah-tengah orang lain, belum tentu orang lain terima, maka aku mau ikut Yesus saja. Maka itu yang terjadi. Jadi dia ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka dari itu di saat dia lihat Yesus disalib, Yesus mati, itu adalah momen di mana dia merasa terhilang. Momen di mana dia merasa bahwa, aduh, siapa lagi yang bisa jadi sandaran dalam hidupku? Siapa lagi yang bisa perhatian sama aku? Siapa lagi yang mau terima aku apa adanya? Siapa lagi? Itu yang ada dalam hatinya. Maka di antara murid-murid yang lain, dia adalah perempuan yang lari ke kubur Yesus. Mungkin dia ingat bahwa 3 hari kemudian dia harus bangkit, dia akan bangkit. Maka dia lari untuk pergi ke kubur Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah fakta menarik. Pada waktu Tuhan Yesus mati, dia merasa terhilang. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, hilang, gak ada di situ. Dia merasa udah hopeless, gak ada harapan. Tapi kemudian yang istimewa adalah apa? Justru Tuhan datang menemui dia. Ya. Justru Tuhan ingat seorang yang namanya Maria. Justru dalam momen kebangkitannya itu Tuhan Yesus samperin dia. Temui dia di antara murid-murid yang lain. Dia datang dan berkata, "Ibu, apa yang kau cari?" Oh, luar biasa, saudara. Saya diingatkan Tuhan dengan satu ayat. Coba kita lihat. Yesaya 49. Ayat 15 dan 16. Yesaya 49. Ayat 15 dan 16. Kita baca bersama ayat. Yesaya 49 ayat 15-16. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya mau tanya, ada nggak ibu yang bisa lupa dengan anaknya? Ada.
Banyak ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lahirin anak lalu kemudian anaknya dibuang. Ya, kirain cuma di sinetron doang adanya. Tapi faktanya ada. Ya kan? Dibuang. Kalau boleh keluarin anak lalu ditaruh di Shopee. Ya kan? Jual. Ya. Ada, saudara. Ya. Mungkin secara batin mungkin nggak tega, tapi faktanya memang ada. Yang lain sibuk untuk bisa mendapatkan keturunan, tapi di satu sisi ada orang yang dapat keturunan dibuang, ada. Makanya ditulis, adakah seorang perempuan yang melupakan bayinya? Ada. Tapi ayat ini diteruskan, tapi Tuhanmu tidak pernah melupakan engkau. Itu kebenarannya. Maka ayat 16 dikatakan, engkau dilukis di telapak tangan. Jadi istimewanya adalah apa? Kita ini semua oleh Tuhan dilukis di telapak tangan Tuhan. Artinya, setiap waktu, setiap saat, hidup kita itu dilihat oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu Saudara mengeluh dan mulai berkata, Tuhan kok kenapa kayaknya lama banget hidupku. Nggak diingat oleh Tuhan. Kok pergumulanku kayak begini? Mungkin. Ya, mungkin bukan Tuhan yang lupa sama kita, tapi kitanya yang lupa sama Tuhan. Ya. Tuhan selalu ingat. Ya, sebentar lagi selesai. Tadi istri saya juga kasih timer, gitu. Jangan lama-lama. Gitu. Ya, soalnya udah lapar. Ya. Jadi saya mau katakan begini, pesan buat kita di Paskah ini adalah apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Ya, itu kebenarannya. Walaupun mungkin orang lain meninggalkan kita, waktu dia bangkit naik ke surga, dia pun berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi biarlah hari ini kita menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu mengasihi, mencintai kita apa adanya. Dan satu hal yang perlu untuk selalu kita taruh dalam hati kita. Kalau Tuhan selalu ingat dengan kita, apakah kita juga ingat terhadap orang-orang yang juga membutuhkan kasih Tuhan? Ya. Kalau Tuhan sudah baik sama kita, mari kita juga bisa baik kepada orang lain. Kalau Tuhan ingat sama kita, mari kita juga ingat saudara-saudara kita yang lain. Kalau Tuhan sudah menolong kita, mari kita juga tolong orang lain. Saya yakin kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah berlalu begitu saja dengan sia-sia. Tapi Tuhan pasti akan kembali menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Kita renungkan